Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Eliga Putra, NIM 19067103, jurusan Teknik Mesin BP 19. Oke, di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai menentukan model usaha. Yang pertama, model usaha adalah struktur, desain, atau kerangka kerja yang wirausaha ikuti untuk membawa value kepada pelanggan dan klien. Minimal terdapat 3 ukuran yang mengukur kesuksesan modal bisnis. Yang pertama yaitu kemampuannya menghasilkan profit untuk pemiliknya, kemampuannya menghasilkan perubahan positif di dunia, dan kemampuannya mencapai keseimbangan antara keuntungan dan perubahan positif. Pada konteks implementasi, kemampuannya menghasilkan profit untuk pemiliknya digunakan untuk perusahaan for profit konvensional. Kemampuannya menghasilkan perubahan positif di dunia digunakan untuk organisasi sosial tradisional. Dan kemampuannya mencapai keseimbangan antara keuntungan dan perubahan positif digunakan untuk wirausaha sosial. Yang pertama ada model bisnis kanvas atau kanvas business model. Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation menjelaskan sebuah konsep sederhana untuk mampu menganalisis faktor-faktor penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis baru yang dikembangkan. Konsep yang ia kembangkan melahirkan sebuah strategi yang disebut bisnis model kanvas yang telah menjadi rujukan banyak organisasi maupun perusahaan untuk mampu menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan sebuah nilai. Pada awalnya, model bisnis kanvas adalah sebuah instrumen yang digunakan oleh perusahaan atau privat sektor. Namun, kita bisa menggunakan model bisnis kanvas untuk kewirausahaan sesuai dengan sedikit modifikasi. Pada model bisnis kanvas terdapat 9 elemen yang menjadi perhatian utama dan dianalisis dari perumusan sebuah model bisnis. Bersama-sama elemen ini memberikan pandangan yang cukup koheren tentang driver utama bisnis, antara lain yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Pada bagian ini, perusahaan harus mampu menjawab siapa pelanggannya, apa yang mereka pikirkan, lihat, rasa, dan lakukan. Pada bagian ini, wirausaha sosial harus mampu menjelaskan siapa saja target pelanggannya dan segmentasinya. Segmen pelanggan ini bisa meliputi usia, jenis kelamin, wilayah, kelas ekonomi, dan lain sebagainya. Dan untuk yang kedua ada value proposition atau nilai proposisi. Pada elemen ini, wirausaha sosial harus mampu menjawab apa yang menarik tentang proposisi, mengapa pelanggan membeli menggunakan. Pada bagian ini, wirausaha sosial perlu mengidentifikasi nilai-nilai tambahan apa yang dapat diberikan untuk membantu pelanggan memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada channels atau saluran. Pada elemen ini, wirausaha sosial harus mampu menjawab pertanyaan: bagaimana proposisi ini dipromosikan, dijual dan dikirim, mengapa, apakah itu bekerja. Wirausaha sosial perlu memformulasikan cara atau strategi agar produk, jasa, atau nilai tambahan yang dihasilkan dapat sampai ke tangan pelanggan. Dan yang keempat ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Pada elemen ini, wirausaha sosial harus mampu menjawab pertanyaan: bagaimana Anda berinteraksi dengan pelanggan melalui perjalanan mereka. Hal yang penting pada elemen ini adalah menjaga ikatan dan hubungan dengan pelanggan. Yang kelima ada revenue streams atau aliran pendapatan. Pada elemen ini, wirausaha sosial harus menjawab pertanyaan: bagaimana bisnis memperoleh pendapatan dari proposisi nilai.
Pada elemen ini, wirausaha sosial harus menentukan tentang hal-hal yang membuat perusahaan mendapatkan pemasukan dari para pelanggannya. Keenam, ada key activities atau kegiatan utama. Pada elemen ini, wirausaha sosial perlu menjawab apa hal strategis yang unik yang dilakukan bisnis untuk menyampaikan proposisi. Pada elemen ini, wirausaha sosial harus mengidentifikasi aktivitas, kegiatan, proses yang utama untuk mampu menciptakan value proposition. Yang ketujuh, ada key resources atau sumber daya utama. Pada elemen ini, wirausaha sosial perlu menjawab apa aset strategis unik yang harus dimiliki bisnis untuk mampu bersaing. Dalam hal ini meliputi sumber daya manusia, peralatan, bahan, teknologi, dan lain sebagainya. Dan yang ke-8 ada care partnership atau kemitraan kunci. Pada elemen ini, wirausaha sosial perlu menjawab apa yang tidak dapat dilakukan perusahaan sehingga dapat berfokus pada kegiatan utamanya atau key activities. Ini menjadi penting bagi wirausaha sosial untuk mengidentifikasi mitra-mitra yang penting dan esensial dalam membantu proses pembuatan value proposition. Dan yang ke-9 ada cost structure atau struktur biaya. Pada elemen ini, wirausaha sosial perlu menjawab apa biaya utama penggerak bisnis. Bagaimana dikaitkan dengan pendapatan. Hal ini termasuk struktur biaya yang dikeluarkan dalam bisnis meliputi fixed cost, variable cost, maintenance cost, operational cost, dan komponen biaya lain yang diperlukan untuk menghasilkan value proposition yang disampaikan kepada customer. Model bisnis kanvas sangat populer di kalangan pengusaha untuk menganalisis model bisnis yang inovatif. Pada dasarnya, model bisnis kanvas memberikan 3 hal utama, yaitu yang pertama ada fokus. Dengan model bisnis kanvas, perusahaan dapat mengupas puluhan halaman dalam rencana bisnis tradisional menjadi 1 halaman pada model bisnis kanvas. Hal ini membantu perusahaan memperbaiki klarifikasi dan fokus pada apa yang mendorong bisnis dan apa yang bukan hal utama dan bisa menghilangkannya. Yang kedua ada fleksibilitas. Ini jauh lebih mudah untuk menguji model bisnis dan mencoba sesuatu atau dari perspektif perencanaan dengan sesuatu yang tampil dalam suatu halaman. Yang ketiga ada transparansi. Model kanvas akan memudahkan perusahaan lebih mudah dan cepat untuk memahami model bisnis perusahaan dan memudahkan dalam melihat fasilitas saat ditayangkan dalam satu halaman. Dalam wirausaha sosial, ada beberapa hal penyesuaian pada model bisnis kanvas dalam hal yang pertama, beneficiary segments atau segmen penerima manfaat. Mengidentifikasi cara jelas siapa segmen penerima manfaat, walaupun jika mereka tidak membayar atau melakukan pembayaran pada wirausaha sosial. Hal tersebut belum ada pada model bisnis kanvas biasa. Yang kedua ada social and customer value proposition atau proposisi nilai pelanggan dan sosial. Pastikan bahwa Anda telah mengemukakan alasan kuat yang akan mendorong pelanggan Anda untuk membeli tanpa melupakan dampak yang Anda berikan terhadap masyarakat. Yang ketiga ada impact measures atau mengukur dampak. Kembangkan pemikiran yang jelas seputar dampak sosial atau yang Anda ciptakan dan bagaimana hal itu dapat diukur. Yang keempat ada surplus. Rencanakan dan komunikasikan apa yang terjadi dengan keuntungan dan di mana Anda berencana untuk menginvestasikannya kembali. Sekian penjelasan dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.